Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Widiatami. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pontianak. Nah, di sini saya akan sedikit membuat video singkat terkait jawaban dari beberapa pertanyaan yang menjadi tugas UAS dari komunikasi politik. Di sini perintahnya adalah diminta untuk memilih 5 soal dari 11 soal yang tersedia. Nah, di sini saya memilih soal yang pertama adalah soal nomor 2 tentang komunikasi pemasaran politik, berarti kegiatan promosi guna menjual produk politik. Nah, apa sih itu produk politik dan seperti apa kegiatan komunikasi atau komunikasi pemasaran atau promosi produk politik tersebut? Nah, untuk kegiatan dari komunikasi politik, produk politik, sebelumnya saya akan menjelaskan produk politik itu seperti apa. Nah, produk politik itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perpolitikan. Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa salah satu produk politik adalah hukum politik itu sendiri, seperti kebijakan politik dan segala bentuk hukum perpolitikan. Nah, jadi untuk mengkampanyekan kebijakan politik itu, disinilah disebut dengan kegiatan promosi atau pemasaran dari produk politik. Misalkan produk politik itu kan salah satunya adalah hukum politik. Nah, sosialisasi dari hukum politik itu adalah kegiatan pemasaran dari produk politik tersebut. Kemudian soal yang kedua, saya milih soal nomor 4, apa itu retorika politik dan apa contohnya? Nah, retorika politik adalah seni manipulasi atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader atau orang yang mempersuasi dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan penghargaan mereka. Nah, contohnya seperti julukan yang diberikan kepada Presiden pertama Insinyur Soekarno, yakni Singa Podium, dan julukan Pak SBY yang diberikan kepada Presiden ke-6 Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian soal pilihan saya yang ketiga adalah soal nomor 7. Mengapa dalam berpolitik diperlukan kegiatan melobi dan apa bentuk kegiatan melobi itu? Ya, jadi lobby ini kan adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun organisasi yang dimiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dari perusahaan pelobi. Nah, kegiatan melobi ini seperti melakukan pertemuan guna menggalang koalisi dengan organisasi-organisasi lain, kemudian mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci, melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh, kemudian mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli untuk mewakili posisi organisasi tersebut, kemudian memusatkan debat pada isu kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung organisasi dalam melakukan lobby. Nah, soal keempat yang saya pilih adalah soal kelima, soal nomor 9. Kegiatan promosi produk politik umumnya dikenal dalam bentuk iklan politik atau politik advertising. Apa yang saya ketahui tentang iklan politik? Nah, iklan politik ini kan merupakan iklan yang tidak bisa dikategorikan ke dalam iklan layanan masyarakat dan juga iklan komersial, karena iklan politik ini tidak menjual produk atau jasa. Nah, iklan ini semata-mata hanya meminta dukungan suara dari masyarakat karena umumnya iklan politik muncul saat menjelang pemilu atau kampanye saja. Nah, kemudian soal terakhir adalah mengapa perlu merawat ketokohan atau kredibilitas daya tarik kekuasaan dan lembaga pendukung jika seorang kandidat ingin terpilih. Jadi, upaya merawat ketokohan dan kredibilitas daya tarik serta kekuasaan ini adalah bentuk dari menjaga atau mempertahankan citra baik dari kandidat yang terpilih. Jadi jika dia ingin mempertahankan citra baiknya, maka perlu untuk merawat ketokohan, kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaannya sehingga dia dapat memiliki peluang untuk terpilih pada pemilihan atau pemilu. Nah, sekian video singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.